Oke, sekarang kita akan bahas setengah kopling. Jadi setengah kopling itu digunakan untuk mengontrol mobil, untuk kecepatan, mungkin di kecepatan rendah atau kecepatan tinggi. Ini gigi satu yang biarkan saya berjalan dengan sehat. Kelihatan kakinya kan? Iya. Oke. Ini gigi satu yang berjalan sesuai dengan gigi satu, tidak kita apa-apain secepat ini gigi satu. Dan kita akan rating ke kanan. Dan kita akan belokkan dengan gigi satu yang tidak kita apa-apain. Ini gigi satu yang tidak kita apa-apain, beloknya seperti ini, kecepatannya seperti ini ya. Iya. Kemudian kita setirnya kembali ke kiri. Oke, seperti ini. Dan ini gigi satu. Nah, kita akan pelankan mobil ini, tapi bukan dengan direm. Jadi kita akan menggunakan kopling. Kita kopling habis di sini. Tunggu sampai mobil ini pelan. Nah, kalau kita diamkan, mobil ini akan berhenti, ya kan? Iya. Jangan berhenti karena dia kehilangan tenaga, karena putaran mesin ke roda itu kan hilang, putus, dia akan berhenti dengan sendirinya. Tapi sebelum dia berhenti, kita naikkan koplingnya sampai dia bergetar. Ini angkat koplingnya sampai bergetar. Ini kerasa kan bergetar. Iya. Dan mobilnya ini akan tetap jalan, tapi lambat. Nah, kita perlambat di sini. Ini fungsinya di saat kita masuk ke jalan yang sempit sekali. Mungkin depan kita banyak kendaraan, atau depan kita itu jalannya sempit. Kita berpapasan dengan kendaraan yang lain di sebelah kanan, misalnya ada truk lewat gitu ya. Kita nggak cukup, truknya nggak bisa lewat karena kita terlalu ke kanan. Agar kita bisa lewat dan kita ke kiri sedikit, dan kiri itu mepet tidak ada selokan, biar kita tidak nyemplung di selokan, kita harus pelan. Kita bisa geser mobilnya sedikit, kalau cukup kita luruskan gitu. Ini untuk memelankan, tapi kalau cepat-cepat jangan gitu nyemplung kita, ya kan? Iya. Agar kita bisa kontrol mobilnya gitu. Sekarang kita akan reteng ke kanan dan kita akan putar balik. Setirnya belokkan, habiskan. Setirnya habiskan. Kita akan putar balik dan mobil ini harus berjalan stabil tapi lambat. Anggap aja kita masuk ke jalan sempit. Kanan kiri itu tembok. Dan kita harus pelan. Kalau nggak pelan nanti mobil kita nabrak gitu kan. Biar tidak nabrak kita harus pelan seperti ini. Jangan terburu-buru. Semakin lama semakin pelan itu bagus, tapi tidak boleh berhenti. Kalau berhenti berarti tidak stabil. Sebenarnya berhenti itu aman, tapi tidak stabil. Kalau kita mau berlatih yang bagus, kita harus tetap berjalan stabil seperti ini. Pelan, lama, bagus. Gitu. Semakin lama semakin bagus. Ini setir habis, belum saya kembalikan karena setirnya belum, mobilnya belum lurus. Ini satu putaran lama ini. Kita tidak menggunakan rem, tidak menggunakan gas, hanya menggunakan kopling saja. Di sini. Nah, ini setelah hampir lurus, kita luruskan setirnya. Setir tidak boleh berhenti agar apa stabil sampai mobil ini setir ini lurus. Udah cukup seperti ini. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Fungsinya untuk mengontrol mobil agar gampang diatur. Kalau kecepatan cepat lebih sulit, kalau lambat lebih gampang. Oke, kita lanjut ke tanjakan. Karena datar, karena jalan itu tidak semua datar, kadang ada tanjakan, kadang turunan. Kita sekarang akan lanjut ke tanjakan. Bagaimana kita berjalan di tanjakan? Oke, seperti ini. Kita lanjut ke sana. Iya. Kita ke tanjakan. Paham ya untuk datar ya? Untuk saat meluruskan setirnya lagi, pas kita udah lurus ya mobilnya. Iya, hampir lurus 95% kurang. Nah, untuk 5%-nya itu sambil lurus sambil kita meluruskan. Untuk 5%-nya aja. Cukup lah. Kalau pas agak kecepatan tinggi kan di sana biar jam 10 kalau kita biar nggak terlambat. Tapi kalau pelan kan lebih santai lagi, lebih cepat, harus lebih cepat. Kalau lebih pelan ya kita pelan saja gitu. Oke, sekarang kita ke tanjakan. Depan itu tanjakan, dan kita akan berjalan di tanjakan. Anggap aja tanjakannya ramai dan kita harus pelan di situ. Anggap aja lagi ngantri banyak, tapi ketemu tanjakan. Bagaimana kita pelankan mobil ini gitu. Ini giginya kedua. Sekarang kita pindahkan ke satu. Kopling habis, direm, giginya ke satu dulu. Nah, satu. Kemudian angkat koplingnya sampai mobil ini bergetar dan biarkan mobil jalan pelan dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah jalan tapi pelan. Kemudian pelankan lagi,
berusaha untuk memelankan lagi sedikit. Mobil ini akan pelan dan mobil ini akan berhenti. Kalau sudah pelan pasti berhenti. Iya. Nah, kita berhentinya tapi tidak menggunakan rem, kita hanya menggunakan kopling. Kemudian kita mau jalan lagi, angkat sedikit koplingnya, mobil akan berjalan, ya kan? Iya. Dan kita mau berhenti lagi, hentikan, turunkan sedikit koplingnya. Ini hanya menggunakan rem, menggunakan kopling, tidak boleh menggunakan rem, hanya menggunakan kopling saja. Mau jalan lagi, angkat sedikit koplingnya, mau berhenti, turunkan sedikit koplingnya. Jadi ini hanya bermain kopling. Oke, seperti ini, paham ya? Untuk tanjakan hanya seperti ini. Kemudian kita akan kombinasikan tanjakan seperti ini dengan rem. Kita angkat koplingnya sedikit sampai mobil ini berjalan. Ini sedikit berjalan kan? Iya. Rasa. Nah, ini bisa kita rem sedikit. Koplingnya tetap dan kakinya direm. Ini mobil kombinasi dengan rem. Jadi kopling kombinasi dengan rem, tapi mobilnya agak bergetar ini kan? Iya. Agak bergetar. Sekarang mau jalan, remnya lepaskan dulu dan angkat koplingnya pelan. Atau tetap aja koplingnya kalau mobil sudah jalan. Rem lagi, koplingnya tetap direm. Mobil berhenti. Kalau mau jalan, remnya aja lepas. Mobil akan jalan. Ini seperti ini. Lebih gampang. Direm lagi. Lebih gampang satu kaki atau dua kaki? Satu kaki segala. Nah, lebih gampang satu kaki. Tapi istilahnya satu kaki itu lebih sulit untuk mengatur koplingnya. Tapi emang lebih gampang satu kaki kalau untuk berjalan. Kalau saya selalu pakai satu kaki. Karena harus pakai satu kaki, ini seperti satu kaki. Ini akan kombinasi dengan gas. Ini akan kombinasi lanjutannya dengan gas seperti ini. Ini koplingnya satu kaki, tidak berhenti, pakai rem ya. Iya. Kita kombinasikan dengan kita gas. RPM tinggi, mobil tidak akan jalan karena koplingnya pas. Iya. Dan kita mau jalan, naikkan sedikit koplingnya. Ini khusus untuk tanjakan tinggi. Kalau dilelah kita mau kepergok, kita harus menggunakan ini. Sampai di sini paham? Ya, agak tanjakannya agak tinggi, kita harus tambah gas. Karena kalau tanpa gas RPM nggak kuat. Kita harus tambah gas. Oke, seperti di sini paham? Paham. Oke, sekarang kita berhenti total ya. Ini pakai rem ya. Sekarang kita pakai rem dan kita mau jalan. Kita angkat koplingnya sedikit sampai dia bergetar. Kalau sudah bergetar, remnya lepaskan pelan-pelan. Mobil akan berjalan. Nah, seperti ini, jalan. Koplingnya jangan lepaskan dulu dan lepaskan pelan-pelan sampai lepas. Kopling habis direm lagi. Ini untuk tanjakan rendah. Kalau untuk tanjakan tinggi, kita bisa bantuan handrem. Kalau tanjakan start di tanjakan tinggi, gunakan bantuan handrem. Angkat handremnya seperti ini. Rem kaki lepaskan. Angkat kopling sampai dia bergetar. Kalau sudah bergetar, tahan. Tahan di sini. Gasnya tambahi sampai di RPM 2000. Nih, lihat angka 2, angka 2 minimal. Angka 2 seperti ini. Nah, ini angkat koplingnya sedikit, RPM akan turun. Kalau sudah RPM turun, lepaskan rem tangannya. Nih, angkat koplingnya. RPM turun kan? Rem tangan lepaskan. Gasnya stabilkan, tambahi gasnya. Dan jaga RPM-nya jangan sampai turun di 2000 ke bawah. Ya 2000 sedikit, turun sedikit ya apa-apa. Seperti ini paham ya? Oke, kita tengok kanan, kita putar balik. Ini skip dulu ya. Iya. Karena biar nggak terlalu lama. Nah, sekarang kita belajar turunan. Turunan itu seperti apa? Gampang kalau turunan. Turunan itu paling gampang. Caranya direm saja. Caranya rem pakai kopling. Kopling habis direm. Pelankan mobil. Kalau harus berhenti tinggal direm sampai habis saja remnya. Mobil berhenti. Kalau mau jalan remnya yang dilepaskan. Gitu. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau paham kita praktekkan. Kita mulai dari sana dulu. Jadi gampang. Setelah kopling itu kuasai, Iya. mobil kita kuasai. Gitu. Jadi saat jalan sempit bisa, jalan ramai bisa, jalan besar apalagi gampang. Jadi situ pengemudi itu nggak sulit. Pengemudi itu belajar 3 jam, 1 hari 1 jam, udah bisa pasti. Ketemu saya 3 jam udah bisa. Ini hari kedua kan? Iya. Besok hari ketiga kita beres materi semua. Kopling habis, direm, kita mulai dari sini. Netralkan, handrem right, lepaskan kakinya. Kita ganti posisi. Tempat duduk disetting ulang karena tadi saya rubah karena badan kita berbeda, tempat duduk pasti berbeda.
injak koplingnya, kira-kira cukup. Sandarannya cukup. Oke, cukup. Oh, kalau cukup, sekarang injak remnya, lepaskan rem tangannya. Lepaskan. Iya, kuncinya rem tangan dibuka, lepaskan. Giginya ke satu, kopling habis, gigi satu. Rem. Angkat koplingnya sampai dia bergetar. Oke, jalan pelan-pelan udah. Pelankan di sini, koplingnya habis. Koplingnya habis, injak koplingnya habis, injak koplingnya habis, pelankan mobilnya. Tunggu sama mobil ini pelan dulu. Kalau sudah mau berhenti, angkat koplingnya sampai dia bergetar. Tapi dia mobil harus jalan pelan. Dia harus pelan. Yo, angkat koplingnya. Tahan di sini. Tahan, turunkan sedikit, turunkan sedikit. Turunkan sedikit. Kritiknya ke kanan, kita belok di sini, pelankan lagi. Belokkan. Ini masih terlalu cepat ya. Ya. Terus atur koplingnya. Pelankan lagi, setirnya luruskan, dan angkat koplingnya pelan-pelan, maju ke depan. Oke, maju lagi. Giginya kedua sekarang, kopling habis, gigi dua. Angkat kopling sampai dia bergetar, lepaskan. Oke, maju ke depan. Nah, sekarang kita belajar tanjakan lagi misalnya. Maju lagi. Di sini di kopling habis, giginya satu. Yo, satu. Oke, angkat koplingnya sampai dia bergetar. Pelankan mobilnya. Pelankan mobilnya. Pelankan mobilnya terus pelan-pelan. Turunkan sedikit koplingnya, tahan. Turunkan lagi, tahan. Tahan dulu, jangan digerakkan dulu. Angkat sedikit koplingnya biar nggak mundur, tahan. Bagus, berhenti, tahan dulu. Relax dulu. Yakin ini berhenti kan? Ya. Oke, sekarang jalan sedikit, angkat sedikit koplingnya, tahan. Pelankan lagi dan hentikan lagi. Hentikan lagi. Sampai mobil ini berhenti, ini belum berhenti, ini masih jalan pelan. Hentikan. Oke, jalan lagi. Tahan lagi. Pelankan lagi sampai dia berhenti. Pelankan lagi. Pelan lagi. Oke, bagus. Bisa ya? Ya. Oke, sekarang jalan. Lepaskan koplingnya sampai lepas. Kita coba pelan-pelan. Ini harus pelan-pelan, kalau langsung lepas kanan mati mesinnya. Dilepaskan sampai lepas. Terus ratingnya ke kanan. Rating ke kanan. Karena di sini ada banyak orang. Iya. Jangan terlalu lambat di sini, biasa saja. Seperti biasanya. Ya. Sekarang di kopling habis dulu. Kopling habis dulu, tidak ya. Dan belokkan. Ayo, belokkan habis setirnya. Habis setirnya, terus angkat koplingnya sampai lepas pelan-pelan. Biar lebih cepat aja. Kembali ke kiri. Luruskan. Oke, sekarang turunan. Lurus saja. Kopling habis, direm sampai pelan. Yo, koplingnya habis, direm. Koplingnya mentok ya. Ya. Atur dengan rem. Jadi mau berhenti pakai rem, mau jalan pelan pakai rem. Gitu. Mau jalan tinggal lepaskan remnya pelan-pelan. Terus jangan dientul-entul, tapi stabilkan. Gitu. Ini kan masih bentul-bentul. Ya. Jangan bentul-bentul seperti ini. Lebih lembut lagi. Direm lagi lebih lambat. Nah, bahasanya waktu dipekak. Ya. Oke, jalan lagi. Depan. Terus pakai perasaan ya. Iya, kita harus pakai perasaan. Oke, lepaskan. Nah, lepaskan, tindakan kedua.
lagi, tikungan sana kita perbaiki, tadi kurang bagus kan, ya lagi. Kuncinya mobil manual